Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Aisyah dengan NIM 2321010900019. Saya berasal dari kelas IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi hadis dari bab 1 sampai bab 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber ajaran Islam selain Al-Quran dan memberikan penjelasan hukum Islam. Yang kedua ada etimologi dan terminologi. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau kabar. Secara istilah, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada struktur hadis. Struktur hadis ada 4. Yang pertama itu ada sanad, yaitu rantai perawi dari Nabi Muhammad SAW hingga penyusun hadis. Penting untuk menilai keaslian hadis. Yang kedua ada matan, isi atau teks hadis yang memuat perkataan atau perbuatan Nabi. Yang ketiga ada rawi atau perawi. Individu yang meriwayatkan hadis harus memiliki sifat adil dan hafalan yang kuat. Yang keempat adalah lafaz. Kata-kata dalam matan hadis yang harus cermat karena perubahan lafaz bisa mempengaruhi makna. Materi yang kedua yaitu kedudukan hadis. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Penjelas Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan rinci pada ayat-ayat Al-Quran yang umum. Pelengkap Al-Quran. Hadis melengkapi aturan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Yang keempat ada pedoman hidup. Hadis berfungsi sebagai panduan perilaku bagi umat Islam, mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menjelaskan kandungan Al-Quran, yaitu hadis menjelaskan praktik ibadah yang disebut secara umum dalam Al-Quran. Yang kedua memperkuat perintah Al-Quran. Hadis menegaskan dan memperkuat hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu memberikan panduan praktis. Hadis menetapkan aturan tambahan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti etika dan akhlak. Dan yang ketiga yaitu kehujahan hadis. Hadis terbagi dalam sahih, hasan, dan dhaif berdasarkan kualitasnya. Sahih diterima sebagai sumber hukum, hasan diterima dengan tingkat keyakinan lebih rendah, dan dhaif umumnya tidak dijadikan hujah kecuali dalam hal keutamaan amal. Perkembangan masa hadis. Yang pertama itu masa prakodifikasi. Pada masa ini hadis belum dibukukan dan masih diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tabi'in. Mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga penetapan pembukuan hadis. Hadis disampaikan secara lisan dalam majelis ilmu yang diadakan Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat yang sangat mencintai dan merindukan ajaran beliau. Mereka menganggap hadis sebagai sumber syariat kedua setelah Al-Quran. Pada masa ini, Nabi menggunakan beberapa metode untuk menyampaikan hadis. Yang pertama yaitu melalui majelis ilmu. Yang kedua, melalui para sahabat tertentu. Yang ketiga, melalui perbuatan langsung Nabi yang dilihat oleh sahabat. Dan yang keempat, melalui ceramah terbuka. 2. Masa sahabat. Setelah Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah, periwayatan hadis berlanjut di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ini disebut masa kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Para khalifah sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis untuk menjaga keaslian hadis. Yang ketiga ada masa tabi'in. Pada masa ini, para tabi'in yang hidup setelah generasi sahabat melanjutkan periwayatan hadis. Mereka bekerja sama dengan sahabat Nabi yang masih hidup. Beberapa sahabat seperti Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan lainnya berperan besar dalam menyampaikan hadis. Masa ini juga mulai muncul kekhawatiran akan penambahan atau perubahan pada hadis, sehingga pentingnya memastikan keautentikan dan memelihara sanad hadis semakin dirasakan. Ya, materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu ilmu-ilmu hadis atau bisa dikatakan ulumul hadis.
Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajiannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Rawi adalah orang yang menyampaikan hadis dari satu orang kepada yang lainnya. Marwi adalah segala sesuatu. Cabang-cabang ulumul hadis diantaranya adalah ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar wa al-ta'di, dan lain-lain. Ada banyak ulama yang mengarang kitab tentang masing-masing cabang dari cabang-cabang ulumul hadis. Pada mulanya, ilmu hadis merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut dengan ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Akan tetapi pada masa berikutnya, ilmu-ilmu itu digabungkan dengan dijadikan satu serta tetap menggunakan nama ulumul hadis. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.